Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sahabat sejiwa. Kita jumpa kembali di Pokemon Talk Show Kesehatan Mental dan Emosional. Nah, untuk episode kali ini, aku Randy Setianto bakal nemenin sahabat sejiwa sekalian nih dalam topik yang cocok habis terutama untuk kalangan anak muda, yaitu lebih pede tanpa rokok. Sebelumnya teman-teman aku mau ngasih tahu tanggal 31 Mei yang lalu itu kita peringati sebagai Hari Tanpa Tembakau secara internasional. Nah, hari ini dicanangkan oleh WHO dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat luas terhadap pentingnya berhenti merokok karena banyak banget deh dampak negatif dari merokok baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, aku yakin sobat senja udah pada tahu pasti kan kalau rokok sekarang makin banyak bentuk dan jenisnya. Kalau dulu mungkin cuma ada rokok konvensional, rokok putih, rokok kretek, rokok cerutu, maupun rokok lingkungan. Nah, tapi kan sekarang banyak banget tuh. Ada rokok elektrik yang bentuknya pen, vape, pot, maupun lighters. Yang pasti, mau banyak bentuknya, mau banyak jenisnya, itu satu yang pasti. Semuanya pasti berdampak, terutama untuk kesehatan kita. Nah, atau jangan-jangan teman-teman sobat studio di luar sana juga ada yang mikir malah, tetap mau ngerokok supaya nggak ketinggalan, supaya kelihatan tuh keren. Kan yang lain juga pada ngerokok atau ngopi. Nah, untuk membahas topik ini, tentunya aku gak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin oleh seorang narasumber, yaitu psikiater yang kece habis dari Rumah Sakit Suwarto Erdjan. Langsung aja kita sambut Dr. Suwarpudianto, spesialis kesehatan jiwa. Selamat pagi dok. Selamat pagi Dokter Randy. Jadi stay tune ya teman-teman, karena lu bisa tampil kece tanpa merokok. Dokter, sebelumnya nih, boleh nggak dok saya tanya nama panggilannya apa ya dok? Biar teman-teman sobat sejiwa di luar sana kalau misalkan datang ke Rumah Sakit Suwarto Erdjan bisa langsung kenal nih, bisa langsung manggil dokter nih. Oke, saya lebih akrab dipanggil di Rumah Sakit Dr. Suwarto Erdjan dengan panggilan Dokter Didit. Oke, Dokter Didit. Dokter Didit. Ya. Jadi kita pakai nama panggilan saya aja ya, Dokter Didit ya. Oke, jadi sobat sejiwa sekalian, hari ini aku bakal ditemenin sama Dokter Didit. Langsung aja nih dok, nyambung ke topik yang tadi udah diomongin awal dok. Jadi tema kita hari ini tuh bagaimana kita dapat lepas dari kecanduan rokok dan tampil lebih percaya diri tanpa merokok. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih dok, emang bener nggak sih dok kalau rokok itu punya efek ke kondisi psikologis kita? Betul. Rokok memiliki efek ke kondisi psikologis kita, begitu. Tapi sayangnya efeknya cuma sementara. Sementara efek itu terus dicari oleh seseorang sehingga orang terus merokok untuk mendapatkan efek itu, dan disinilah awal kecanduan akhirnya terjadi, gitu ya dok ya. Oke, berarti benar ya bisa memengaruhi kondisi kejiwaan kita dong. Betul. Nah dok, pengaruhnya itu apakah berbahaya? Oke. Mungkin kita bicara mekanisme dulu. Mekanisme gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya nih kok bisa begitu dok, kok bisa kecanduan, maka kita tidak bisa melepaskan diskusi kita nih sama satu zat yang namanya nikotin gitu ya. Nah, nikotin ini kan terdapat di dalam tembakau dok, gitu ya. Nah, ketika seseorang merokok begitu, lalu menghirup rokok, begitu ya, tembakau yang terbakar, ternyata tubuh kita juga menyerap nikotin, gitu ya. Nikotin itu terbawa di dalam darah, gitu, dan disalurkan tuh oleh darah ke seluruh tubuh, terutama sekali di otak. Nah, ketika dia mencapai otak, apa yang terjadi sih? Yang terjadi adalah nikotin itu memicu pelepasan dopamin gitu dok di otak. Nah, ketika dopamin itu disekresikan ya dok, dilepaskan di otak begitu, maka dia memicu reward system atau pusat penghargaan yang ada di dalam otak kita. Yang terjadi efeknya adalah secara psikologis seseorang merasa tenang dan merasa nyaman. Tetapi itu efeknya hanya sementara dok. Begitu. Nah, sekarang kalau saya tanya dokter gitu ya, kira-kira orang-orang itu maunya merasa susah dalam sebagian besar hidupnya atau merasa senang dan nyaman? Kan tentu saja jawabannya ya orang-orang maunya merasa senang dan nyaman ya dok ya dalam sebagian besar hidupnya. Nah, efek itu yang ditimbulkan secara semu atau palsu oleh si nikotin ini. Untuk bisa mendapatkan itu kembali, maka seseorang harus merokok lagi gitu. Jadi dia merasa senang dan nyaman kembali begitu. Sementara itu semu begitu ya. Dan
ketika ini terjadi terus menerus, lalu seseorang itu tidak bisa menstop karena dia baru bisa merasa senang dan nyaman dengan optimal karena merokok, disitulah seseorang akhirnya mengalami kecanduan terhadap rokok. Oke. Jadi emang benar ya dok, rokok itu menimbulkan kecanduan. Betul. Ya. Dia mempengaruhi seluruh tubuh kita, terutama otak, di mana otak itu mengendalikan sebagian besar. Betul. Lebih tepatnya istilahnya memanipulasi otak. Memanipulasi otak kita. Oke. Yang dimanipulasi ada dua. Pertama adalah bagaimana si nikotin itu dilepaskan. Yang seharusnya bagaimana dopamin itu dilepaskan, yang seharusnya tidak perlu ada intervensi terhadap nikotin pun dopamin bisa keluar secara alamiah begitu ya. Pada seseorang yang kecanduan, dia memerlukan nikotin agar dopaminnya lebih sensitif begitu. Dan satu lagi yang dimanipulasi adalah perilaku psikologis. Seseorang merasa jadi untuk bisa merasakan senang, simpelnya ya dok ya, saya butuh rokok. Kita dua yang dimanipulasi. Dok, kan aku udah paham nih kalau sampai sini mekanisme kecanduannya, di mana si nikotin yang terdapat dalam rokok itu bekerja di organ tubuh kita. Nah tapi dok, sering nih aku perhatiin, apalagi di sosial media, di kalangan anak muda zaman sekarang terutama nih dok, tampak lebih keren, tampak lebih percaya diri dengan ngerokok, nge-vape. Nah itu gimana dok kalau fenomena psikologisnya dari ini? Ya oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks sosial media gitu ya, itu kan mungkin kurang lebihnya konsepnya itu sama seperti advertising ya, seperti iklan ya, dibalut dengan suatu image yang positif begitu, meskipun belum tentu sebetulnya semua isinya itu positif gitu ya. Kalau di sosial media mungkin ditampakkan bahwa orang yang keren itu yang dalam pergaulannya yang ngerokok gitu ya. Seperti itu. Padahal tidak juga, banyak kualitas dari seseorang yang meskipun dia nggak ngerokok, tapi kalau memang dia itu positif gitu ya, orangnya itu menyenangkan gitu ya, percaya diri, tetap juga banyak temennya. Jadi sebetulnya tidak melulu kamu harus merokok dulu tuh baru bisa keren gitu dan baru bisa bergaul ya, kayak begitu gitu ya. Lalu mungkin pengaruh iklan juga sih dok gitu ya. Sementara kalau kita lihat iklan-iklan di TV atau di sosial media, mungkin kalau misalnya beriklan gitu ya, kan kelihatan seperti karakter di iklan itu adalah seseorang yang fit gitu ya, seseorang yang kelihatan sehat gitu, menjadi tokoh di iklan rokok gitu ya. Padahal mungkin aja loh si pemeran iklan itu nggak ngerokok sebetulnya gitu ya, dia cuma bekerja aja gitu. Nah, bekerja untuk jadi bintang iklan gitu ya, padahal dia sendiri mungkin nggak ngerokok. Sebetulnya kalau kita lihat secara realistis, mungkin dokter tahu ya, di dalam aspek sehari-hari gitu ya, justru rokok itu erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Yang artinya nggak mungkin seseorang itu tampil fit orang dia sedang mengalami suatu gangguan kesehatan gitu ya. Kedua, kaitannya juga dengan masalah sosial ekonomi, di mana ternyata seseorang yang merokok tentu saja memiliki masalah finansial, karena rokok itu kan costly ya dok. Harganya aja sekarang cenderung mahal gitu. Kalau dia harus kalau dia harus mengkonsumsi rutin, continuous, artinya dia harus keluar uang, begitu ya, secara berkala rutin, begitu. Artinya tentu saja dari sudut pandang finansial dia jadi lebih boros, gitu. Bagaimana sih kalau kita gabungin dua kombinasi aspek itu, gitu ya, pengaruhnya terhadap kesehatan yang buruk, lalu pengaruhnya terhadap kondisi keuangan yang kurang menguntungkan, bisa menghasilkan seseorang yang kelihatan sangat baik kondisinya gitu ya. Justru secara realistis kita harus sadar berkebalikan dari apa yang ada di image iklan maupun sosial media. Berarti kalau coba saya jelaskan kembali dok, berarti sebenarnya lebih bersifat sugesti aja nih, nggak benar-benar ada efeknya terhadap peningkatan kepercayaan diri. Betul, lebih bersifat image aja. Betul yang dibentuk. Kalau begitu berarti dok, tadi kan dokter juga nyebutin nih banyak banget dampaknya, baik dari sisi kesehatan fisik, kesehatan psikologis maupun kesehatan finansial. Semuanya terdampak buruk oleh rokok, penggunaan rokok ini dok. Nah, selain tadi ada paparan nih kan, paparan dan iklan ya dok, berarti
mungkin paparan dari rekan-rekan sebaya, teman-teman kelompok itu juga berpengaruh ya dok, memberi dorongan untuk seseorang mencoba rokok atau tetap merokok. Betul. Dan dalam konteks psikiatri gitu ya, maka mungkin seseorang yang udah terpapar, kita dapat melihat dari sudut pandang. Ada suatu teori di dalam psikiatri yang namanya teori attachment, begitu ya. Mungkin melalui teori ini kita bisa menjelaskan mengapa sebagian seseorang ada yang rentan untuk merokok, sebagian lagi meskipun terpapar tidak rentan merokok, begitu. Nah, teori attachment ini secara garis besarnya menjelaskan tentang sesuatu yang bersifat kita melihat ke belakang, retrospektif, berhubungan dengan bagaimana kelekatan seseorang dengan objek lekatnya yang secara klasik umumnya diwakili oleh orang tua. Jadi bagaimana seseorang ini dari usia kanak hingga usia dewasa memiliki kelekatan dengan objek lekat, apakah itu orang tua atau pengasuh, begitu ya, yang stabil atau tidak. Apabila kelekatannya dengan objek lekat ini, katakanlah yang simple, orang tua memiliki pola kelekatan yang stabil, maka seseorang ini cenderung memiliki, katakanlah, self yang secure, yang nyaman dengan dirinya sendiri, begitu ya, yang dia tidak perlu suatu faktor eksternal untuk bisa meregulasikan dirinya menghadapi stresor. Selain self yang secure, ternyata ada dua bentuk lain, yaitu attachment yang bersifat anxious ya, atau cemas gitu ya, dan attachment yang bersifat avoidant gitu ya, penghindaran seperti itu. Ternyata dalam penelitian dua tipe atau dua bentuk kelekatan inilah, yaitu tipe kelekatan yang anxious begitu ya, dan tipe kelekatan yang avoidant begitu, ini yang rawan sekali timbul penyalahgunaan zat, atau rawan sekali timbul dalam konteks kita ya, seseorang akan menggunakan rokok begitu untuk menghadapi aspek-aspek eksternal, entah itu permasalahan terkait stresor atau untuk bisa membuat dirinya nyaman berada dalam lingkungan sosial. Sementara untuk yang secure, untuk menghadapi realitas ya, baik itu stresor maupun lingkungan sekitar, dia sudah cukup stabil, dia cukup menginternalisasikan ke dirinya dengan value yang sudah tertanam gitu ya. Dia bisa menghadapi tanpa bantuan eksternal seperti misalnya rokok misalnya. Oke, berarti tadi selain zat di dalam rokoknya sendiri, bener ya dok, masa ada pengaruh dari lingkungannya yang menyebabkan attachment tadi ya? Betul, ini multifaktorial, tidak hanya sekedar rokoknya, tapi kenapa seseorang menggunakan rokok begitu, kemungkinan berasal dari bagaimana seseorang ini dibesarkan dalam konteks teori kelekatan. Itu mungkin salah satu teori yang bisa dipergunakan. Oke. Ya. Nah, kan kita udah ngomong nih dok, bagaimana mekanisme kecanduan tadi, faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, mungkin ada nih sobat sejiwa di luar yang bertanya nih, terus gimana dok kalau saya mau lepas dari kecanduan tersebut dok? Boleh nggak dibantu dok? Kira-kira nih. Betul ya, pertama diniatkan begitu ya. Pertama kita harus membuat semacam resolusi niat yang jelas begitu, untuk apa sih kita mau untuk berhenti merokok begitu. Nah, ketika sudah diniatkan, kedua kita harus bersiap terkait adaptasinya. Jadi mungkin ada ketidaknyamanan begitu ya ketika kita berhenti merokok, tapi kita harus mulai beradaptasi. Dengan berjalannya waktu, akhirnya kita mampu nanti beradaptasi, begitu ya. Dan ketiga, kalau memang sulit sekali, begitu, dapat meminta bantuan profesional. Pendekatan berhenti merokok bisa dilakukan secara kombinasi antara kombinasi pendekatan psikologis dan jika diperlukan farmakoterapi, begitu dok. Nah, apabila memang sulit sekali, ternyata butuh bantuan, kayaknya saya butuh bantuan, ya silakan menemui profesional.
dokter atau mungkin dokter jiwa, dan nanti kita lihat apakah butuh intervensi dari psikolog misalnya begitu ya, selain intervensi pengobatan. Yang paling penting yang harus disadari sebetulnya adalah bahwa merokok mungkin ini bisa menjadi semacam niat awal kan ya. Merokok tidak memberikan efek positif sama sekali, justru memberikan efek negatif. Pun jikalau ada efek positif, maka itu adalah hasil dari image atau sugesti image, begitu ya. Namun, kalau kita mau mempertimbangkan secara realistik dan logis, kita ketahui bahwa hal yang merugikan terhadap kesehatan sudah jelas dan bermakna justru akan kita dapatkan. Mungkin itu bisa menjadi pemikiran faktor awal ya untuk menumbuhkan niat berhenti merokok, begitu ya dok ya. Jadi, Nah, tuh teman-teman. Jadi yang pertama tetap niat dari diri kita sendiri, kesiapan untuk beradaptasi, dan jangan lupa boleh juga untuk kita mencari pertolongan ya dok, pertolongan. Iya. Nah, cuman mungkin kan itu teorinya dok. Terus aplikasinya kan belum tentu semudah itu. Nah, saya mau tanya nih, pasti mewakili sobat-sobat jiwa di luar sana juga penasaran. Iya. Dokter pernah nggak ada pengalaman membantu orang atau membantu pasien untuk berhenti dari kecanduan merokok? Betul, pernah ya, tentu saja begitu ya. Sebagai seorang dokter jiwa, kasus-kasus seperti ini sering kami tangani begitu ya. Dan kembali lagi bahwa biasanya pada pasien yang saya temui, yang paling pertama adalah saya akan melihat intentionalitasnya dok. Niatnya memang betul-betul sudah bulat dari dirinya sendiri atau karena permintaan orang lain. Umumnya kalau permintaan orang lain memang potensi kedepannya kurang begitu baik. Tetapi yang pengalaman saya dapatkan adalah apabila akhirnya pasien menyadari bahwa dia memang harus menghentikan kebiasaannya merokok, begitu ya. Kalau sudah seperti ini tentu saja mudah gitu ya, kita tinggal gali apa kesulitannya, lalu kita memberikan semacam dorongan begitu, dan jika diperlukan pendekatan farmakoterapi atau obat-obatan kita berikan. Lalu setelah itu jika memang perlu seperti biasa saya pertimbangkan untuk kita juga bekerja sama dengan psikolog, begitu ya dok ya. Pengalaman saya sudah cukup banyak yang berhasil, dan umumnya awalnya memang diniatkan oleh seseorang tersebut. Di beberapa kasus yang lain, awalnya tidak diniatkan oleh dirinya sendiri, tapi mendapat dukungan keluarga hingga akhirnya timbul niatan dari pasien tersebut. Artinya ada dua dok dari pengalaman pasien saya. Teman-teman, boleh niat tersebut berasal dari diri teman-teman sendiri, atau jikalau niat tersebut timbul dari orang terkasih, katakanlah keluarga, ayah, ibu, istri, begitu ya, pasangan, tidak apa-apa. Coba dengarkan dahulu masukan dari mereka, dipertimbangkan, dan jikalau akhirnya keinginan itu timbul semakin menguat, segera dilaksanakan. Kalau sulit, jangan ragu untuk bertemu dengan profesional. Kita sangat senang sekali bisa membantu dok, mengarahkan seseorang bisa menjadi lebih sehat dan tentu saja menjadi dirinya yang lebih baik begitu ya dok ya, yang bisa lepas dari kecanduan begitu ya. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman ya, jangan ragu. Maksudnya pertama niatnya dulu. Kalau udah niat siap beradaptasi, dan itu yang tadi seperti dokter seperti dokter bilang, jangan ragu untuk mencari pertolongan medis maupun pertolongan dari ahli psikiater untuk pertolongan psikologis. Dok, berarti boleh nggak dok kalau minta sharing dok, hambatan-hambatan yang umumnya ditemukan apa sih dok untuk orang yang nanti bakal nyoba mulai berhenti merokok? Pertama, niatnya belum kuat ternyata. Niatnya belum kuat. Dan kedua, lingkungan gitu ya. Nah, dan dua-duanya ini bersinergi sih dok. Kalau misalnya niatnya sudah kuat dok, dia akan mulai memilih lingkungan sosialnya, yang kira-kira lingkungan sosialnya akan mendukung seseorang untuk berhenti dari kebiasaan merokok dan akhirnya nanti berhenti dari kecanduan merokok begitu ya. Biasanya akan mudah begitu untuk diputuskan oleh orang ini. Jika seseorang sudah niat, dia akan mulai memilah-milah di lingkungan seperti apa saya akan lebih lama bergaul. Saya akan memilih lingkungan yang kurang begitu terpapar dengan rokok gitu ya, untuk membantu mendukung gitu ya.
agar saya bisa semakin kuat nih niat untuk berhenti merokok. Begitu. Jadi dua aspek ini saran saya harus betul-betul kuat begitu ya. Mengenai fasilitas kesehatan bagaimana? Kalau fasilitas kesehatan kita semua terbuka begitu ya. Kita semua terbuka untuk bisa membantu. Yang paling penting adalah niat. Dan setelah niat ini terbentuk, selanjutnya adalah dia mulai memiliki prioritas. Saya mau mulai menempatkan diri saya di mana, begitu ya, di lingkungan yang seperti apa, sehingga akhirnya saya mantap untuk bisa menjalani gaya hidup seperti yang saya inginkan, yaitu lepas dari kecanduan merokok. Ya. Berarti niat itu juga sejalan ya dok dengan lingkungan sosial terutama yang nanti dipilihnya ya. Betul, niat akhirnya bisa menentukan lingkungan sosial seperti apa untuk dirinya yang lebih sesuai supaya bisa berhenti merokok. Ya. Banyak banget nih dok informasi baru yang udah aku dapat. Ini pembicaraan hari ini kalau diibaratkan makanan ini isinya daging semua dok. Terima kasih ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Nggak cuma sobat jiwa semua, aku juga dapat banyak banget ilmu-ilmu baru nih dari dokter Didit. Sebelumnya terima kasih banyak dok atas informasinya. Dengan senang hati sama-sama. Sebelum menutup nih dok diskusi bincang-bincang kita hari ini, ada nggak dok kata-kata hari ini untuk teman-teman luar sana yang ingin berhenti merokok? Oke, ada. Teman-teman berhak untuk menjadi diri teman-teman yang terbaik. Teman-teman berhak untuk bisa lepas dari ketergantungan. Teman-teman berhak untuk mendapatkan sesuatu yang optimal di hidup. Baik itu kesehatan, lingkungan sosial, maupun hal yang baik lainnya. Dan itu semua akan sulit teman-teman dapatkan jikalau teman-teman dalam kondisi mengalami ketergantungan. Apapun itu. Saran saya adalah segera evaluasi diri teman-teman, gitu ya. Segera berusaha untuk menjadi seseorang yang terbaik. Jikalaupun kesulitan, selalu ada tangan yang membantu. Kami sebagai tenaga profesional dengan senang hati, dengan tangan terbuka akan siap untuk membantu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat kembali bertugas ya. Terima kasih. Ya. Oke. 1, 2, 3. Sebelumnya, aku juga mau mengingatkan kalau Rumah Sakit Swartarja itu juga memiliki klinik adiksi dengan tenaga-tenaga profesional yang kece habis yang siap membantu sahabat-sahabat sejiwa semua yang mau berhenti merokok dan butuh pertolongan medis dan psikologis. Oke, sekian. Terima kasih banyak buat sobat sejiwa semua yang telah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Randy dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai jumpa di episode Pokemon berikutnya. Salam sehat.